Di part sebelumnya ditunjukkan Lindong sedang memurnikan pil Yuan yang sudah dia dapatkan dari Hua Zong, dan di kota boneka besar sedang terjadi keributan dikarenakan Hua Zong telah terbunuh. Hua Gu, ayah dari Hua Zong tidak terima dan pergi untuk mencari Lindong dan membalaskan kematian Hua Zong. Ada cahaya yang berkilauan di permukaan danau yang tenang. Di atas sebuah batu di tengah danau itu, sosok yang menyerupai patung duduk di sana. Dia tidak bergerak 1 inci saat suhu tubuhnya bahkan telah jatuh ke titik beku. Sementara itu, napasnya menjadi sangat samar. Namun, Little Marten, yang sekarang melayang di udara, tahu bahwa ini adalah momen terobosan kritis bagi Lindong. Jika dia bisa mengganti rona hijau perunggu di kulitnya dengan cahaya seperti batu giok yang hangat, maka Lindong akan berhasil menguasai Jade Thunder Body. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan melonjak. Di tengah danau yang tenang itu, Little Marten terus mengawasi Lindong. Namun, tiba-tiba ekspresinya membeku, sebelum dengan cepat memalingkan kepalanya dan berbalik untuk melihat ke kejauhan. Perubahan dramatis terjadi di matanya, karena merasakan aura yang sangat kuat yang berlari ke arah mereka dari arah itu. Aura ini, sepertinya tidak ramah. Mata Marten kecil berkilauan, sebelum ekspresinya berubah semakin serius saat itu dengan jelas mendeteksi betapa hebatnya aura itu. Menilai dari situasi saat ini, sepertinya yang terakhir jelas menuju mereka. Mereka memang terampil, mereka sebenarnya berhasil melacak kita begitu cepat. Sama seperti ekspresi Little Marten dalam Flux, Little Flame, yang melayang-layang di udara, juga berhasil mendeteksi aura kuat yang menuju mereka. Segera, ia melepaskan raungan harimau, sebelum percikan petir muncul dan melayang di sekitar tubuhnya. Di bawah perhatian yang tak terbagi dari 1 harimau dan 1 marten, kilatan cahaya dengan cepat muncul dari cakrawala yang jauh, sebelum berubah menjadi seorang tetua mengenakan jubah abu-abu, yang melayang-layang di atas tombak tulang besar. Wajah sesepuh itu muram, sementara matanya menatap langsung ke danau di lembah. Kemudian, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal terdengar. Bajingan kecil, setelah kamu membunuh anakku, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat melarikan diri? Ketika merasakan niat membunuh yang tebal yang terkandung dalam nada sesepuh, jantung Little Marten tenggelam. Tidak pernah diharapkan orang tua ini bisa memburu mereka begitu cepat. Selain itu, sekarang Lindong berada di titik paling kritis dalam pelatihannya dan dia tidak boleh diganggu. Sama seperti mata Little Marten yang berkilau, Little Flame sudah mengaum dengan ganas pada individu itu, yang telah mengganggu pelatihan Lindong. Saat ia membuka mulut macannya, sebuah bola kilat muncul sebelum dengan kejam terbang ke arah sesepuh itu, yang melayang-layang di atas tombak tulang. Tetua itu mengenakan jubah abu-abu, berdiri di atas tombak tulang raksasanya. Wajahnya yang tua dan kusut menatap dengan dingin pada sosok itu, yang duduk di tengah danau. Sehubungan dengan serangan Little Flame, bahkan sebelum mencapai tubuhnya, itu sudah dibelokkan oleh perisai tak terlihat. Sepertinya bajingan kecil ini berada di titik kritis dalam kultivasinya. Oh well, itu akan menghemat usaha aku. Biarkan aku menangkap kamu terlebih dahulu dan mencabut semua anggota tubuh kamu, sebelum aku menampilkan tubuh kamu di kota boneka besar selama 10 hari. Penglihatan berjubah abu-abu itu tajam dan berbisa. Dia segera mendeteksi bahwa Lindong saat ini tidak dapat membalas. Oleh karena itu, ia segera tertawa, sebelum tangannya terulur dan berubah menjadi tangan energi mental raksasa keabu-abuan dan segera mengusap kepala Lindong. Ketika dia melihat sesepuh berjubah abu-abu itu bergerak, mata Little Marten menjadi dingin sebelum mendengus dengan dingin. Segera, itu melambaikan cakarnya sebelum garis-garis cahaya ungu gelap terbang maju dan menempelkan dirinya ke tangan energi mental raksasa itu. Kemudian, properti korosif yang mengerikan langsung mengurangi tangan energi mental raksasa itu menjadi 0. Langkah Little Marten ternyata jauh melebihi harapan para tetua berjubah abu-abu. Saat dia segera berseru dengan kaget, matanya melirik ke arah Little Marten, sebelum murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Oh, sebenarnya itu adalah jiwa iblis. Menilai dari kemampuan kamu, kamu seharusnya sangat kuat ketika kamu memiliki tubuh fisik. Sayangnya, saat ini, kamu tidak ada di hadapanku. Setelah dia berteriak, arus udara keabu-abuan langsung meletus dari jubah tetua.
Arus udara ini sangat dingin dan ganas. Setelah mereka berjungkir balik di udara, mereka segera menyapu dengan kejam ke arah Little Marten seperti badai salju. Saat menghadapi serangan tetua berjubah abu-abu itu, Little Marten buru-buru melambaikan cakarnya. Kemudian, cincin ungu gelap segera muncul, sebelum mereka berubah menjadi lingkaran cahaya yang bersinar dan melindungi tubuhnya. Aliran udara keabu-abuan itu menghantam lingkaran cahaya ungu gelap di sekitar tubuh Little Marten, sebelum mereka mengeluarkan suara yang mengguncang bumi. Sementara itu, tubuh Little Marten terus-menerus diterbangkan. Terbukti, berdasarkan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat menandingi Huagu, yang berada pada tahap Qi canggih. Sementara Little Marten terus didorong kembali oleh Huagu, Little Flame melepaskan raungan marah. Cahaya kilat bergelombang di sekitar tubuhnya, sebelum secara langsung mengepakkan sayap pencahayaannya dan menyerbu ke arah Huagu. Ekspresi Huagu berbisa. Kemudian, tombak keabu-abuan di bawah kakinya seperti tongkat baseball, sebelum terbang keluar dan dengan kejam memukul Little Flame dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah itu ditampar dengan kejam oleh tombak tulang itu, tubuh Little Flame langsung terhempas saat mengeluarkan serangkaian deritan kesakitan. Kemudian, tubuhnya yang besar menghantam batu gunung, sebelum menghancurkan batu itu. Meskipun mengalami pukulan berat, mata Little Flame berubah menjadi semakin merah darah. Cahaya kilat bersinar sementara setiap rambut di tubuhnya berdiri. Kemudian, sekali lagi tanpa takut dibebankan ke Huagu. Namun, berdasarkan kekuatan Little Flame saat ini, secara alami tidak dapat menandingi Huagu. Oleh karena itu, setiap kali dibebankan ke depan, hasil akhirnya tetap sama karena terus dipukuli dengan dingin oleh Huagu. Saat ini, itu tampak sangat mengerikan. Dasar brengsek. Ketika melihat bagaimana Huagu menyiksa Little Flame, amarah intens muncul di mata Little Marten tanpa sadar. Segera, ia menarik napas dalam-dalam, sebelum dengan kejam menunjuk cakarnya. Kemudian, ia membuka mulutnya dan meludahkan sejumlah besar balok cahaya ungu gelap. Ketika sinar cahaya ungu tua ini muncul, mereka dengan cepat berkumpul bersama sebelum mereka berubah menjadi pedang berputar berwarna ungu gelap. Pedang berputar itu dipenuhi dengan aura yang kuat, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saja. Sepertinya itu cukup kuat untuk membelah langit. Roda sihir surga Riping. Ketika pedang berputar berwarna ungu gelap muncul, mata Little Marten sedikit redup. Kemudian, cakarnya menunjuk ke arah Huagu, yang melayang di udara. Tepat, bila pijaran itu bergetar, sebelum menghilang pada contoh berikutnya. Huagu, yang melayang di udara, mulai merasakan sensasi yang mendebarkan jantung. Pengalaman pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun terbukti bermanfaat. Segera, dia mencengkeram tangannya, sebelum tombak tulang raksasa itu segera muncul di tangannya. Kemudian, kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar seperti gelombang pasang. Seketika, bayangan tulang memenuhi cakrawala, sebelum langsung berubah menjadi dinding tulang dan melindungi seluruh tubuh Huagu. Dinding tulang surgawi. Bayangan tulang yang padat, asli atau palsu, mengelilingi seluruh tubuh Huagu. Sepertinya seketika, seluruh langit dipenuhi dengan bayangan tulang putih. Sama seperti bayangan tulang ini terbentuk, cahaya ungu gelap tiba-tiba muncul entah dari mana sebelum itu langsung menghancurkan bayangan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kemampuan pertahanan bayangan tulang itu cukup kuat, sepertinya pisau ungu gelap yang bersinar itu adalah benda paling tajam di dunia, karena langsung merobek dinding tulang. Dalam sekejap mata, bayangan tulang yang memenuhi cakrawala telah hancur total. Saat dia menatap cahaya ungu gelap yang tumbuh dengan cepat di matanya, sedikit guncangan muncul di wajah Huagu. Segera, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya tanpa sadar meletus, sebelum cahaya pada tombak tulangnya berubah semakin cemerlang. Akhirnya, dengan kekuatan yang menakutkan, dia perlahan-lahan mengarahkannya ke pedang berputar berwarna ungu gelap. Suara renyah bergema di udara. Kemudian, pada contoh berikutnya, gelombang kejut energi yang sangat hebat meletus di udara. Sayang sekali, Marten kecil menatap Huagu, yang terpaksa mundur beberapa langkah dengan serangannya, sebelum diam-diam menghela nafas. Pada puncaknya, jika melakukan serangan ini, seluruh pegunungan ini kemungkinan akan terpecah. Namun, sekarang, itu bahkan tidak bisa menyelesaikan kura-kura tua tahap penciptaan Qi. Sama seperti Little Marten menghela nafas, Huagu, yang melayang di udara, benar-benar terkejut. Dia menunduk untuk melihat harimau itu, sebelum dia berbalik untuk melihat Little Marten, dengan ekspresi yang sangat serius.
Untuk serangan sebelumnya, jika dia bereaksi sedikit lebih lambat, dia mungkin akan mati. Sepertinya bajingan iblis jiwa itu cukup terampil. Menilai dari fakta bahwa kamu telah mati untuk sementara waktu, kamu mungkin tidak dapat melakukan serangan sekuat itu secara berurutan? Huagu menatap mata Little Marten, yang jelas-jelas redup, sebelum tawa menyeramkan muncul di wajahnya yang keriput. Mata Marten kecil berkilauan, serangan sebelumnya cukup untuk membunuh praktisi tahap Ki Creation canggih. Namun, korban yang dibutuhkan tubuhnya sangat berat. Karena itu, dalam waktu singkat, memang tidak bisa menggunakannya lagi. Jika itu masalahnya, aku akan membunuhmu dulu. Huagu tertawa berbisa. Tangannya mencengkeram tombak tulangnya dengan erat, sementara wajahnya tampak seperti iblis. Kemudian, dia mengetuk kaki dan telapak tangannya ke langit, sebelum sosoknya segera berlari maju. Tombak tulang itu menimbulkan rasa takut yang mengerikan, sebelum badai hebat terbentuk di ujung tombak itu. Akhirnya, itu secepat kilat terbang menuju Little Marten, yang terletak di bawah. Berdasarkan kekuatan serangannya, sepertinya Huagu tampaknya waspada terhadap Little Marten. Ketika melihat bahwa itu telah ditargetkan oleh Huagu, ekspresi Little Marten berubah. Saat ia dengan panik melambaikan cakarnya, sinar cahaya ungu gelap dengan cepat berkumpul di depannya dan berubah menjadi perisai bercahaya ungu gelap. Ketika perisai bercahaya itu meledak, tubuh Little Marten benar-benar terkena tombak tulang itu. Di dekatnya, meskipun Little Flame terluka parah, ketika melihat bahwa Little Marten dalam bahaya, ia segera mengeluarkan raungan yang mengamuk. Kemudian, ia mengepakkan sayap petirnya ketika mencoba membantunya. Sialan, aku belum membalas dendamku. Pada titik ini, Little Marten tampak agak tidak berdaya. Namun, dilihat dari kilatan dingin yang berkilauan di matanya, itu jelas belum menyerah. Persis ketika hendak berdiri terakhir, sebuah letusan tiba-tiba terjadi di danau di bawah, sebelum banyak tiang air melesat ke langit. Sementara tiang-tiang air itu melesat ke langit, cahaya keemasan gemerlap yang seterang sinar matahari muncul. Kemudian, ia terbang dengan kecepatan tinggi, yang hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sebelum langsung menembus melewati Little Marten dan dengan keras menabrak tombak tulang itu. Ketika melihat jagoan tombak kuno itu lewat, Little Marten menghela napas lega. Mata itu melirik ke samping, sebelum samar-samar melihat gelombang kejut energi yang sangat kuat muncul dari sosok seperti batu giok. Apakah anak itu akhirnya berhasil? Di epicentrum tabrakan, tombak kuno dan tombak tulang masing-masing melepaskan cahaya keemasan dan keabu-abuan, sementara gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar. Bahkan udara di sekitarnya pun dihancurkan dengan paksa. Gelombang udara menyapu sebelum tombak kuno dan tombak tulang ditiup kembali. Karena Little Marten terlalu dekat dengan tabrakan, tubuh itu langsung hancur oleh dampaknya. Segera, sebuah tangan muncul di belakang punggungnya dan menstabilkan tubuhnya. Nak, jika kamu sedetik kemudian, aku harus mempertaruhkan nyawaku lagi. Sosok Little Marten menjadi sedikit ilusi karena gelombang udara itu. Kemudian, dia memiringkan kepalanya dan melihat sosok di belakang, sebelum menghela nafas lega dan berkata, di belakang Little Marten, ada sosok yang melayang di atas bayangan pedang. Tubuh sosok itu lurus seperti pensil, sementara aura yang tangguh dan mendominasi muncul dari tubuhnya. Tentu saja, sosok ini secara alami Lindong, yang baru saja muncul dari budidayanya. Saat ini, rona hijau perunggu di kulitnya telah benar-benar menghilang. Di tempat itu, ada cahaya seperti batu giok yang hangat, yang menyebabkan kulitnya tampak seperti logam padat dan tembus cahaya. Ini adalah tahap kedua di Great Sun Thunder Yuan, Jade Thunder Body. Sepertinya saat ini, dengan bantuan dari Tosat Beast Fruit, Lindong akhirnya bisa memajukan tubuh guntur perunggu menjadi tubuh guntur-guntur. Akibatnya, kemampuan bertarungnya akan naik ke level yang sama sekali berbeda. Kaki Lindong melangkah ke bayangan pedangnya, sementara cahaya hangat seperti batu giok berkilauan di tubuhnya. Matanya menatap dingin ke arah Huagu, yang berada di kejauhan. Sebelum dia berbalik untuk melihat Little Flame, yang sekarang penuh dengan luka, segera, amarah melintas di matanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa bajingan kecil sepertimu benar-benar dapat berhasil menembus pada saat yang kritis. Mata berbisa Huagu itu seperti pisau tajam, ketika mereka menyapu tubuh Lindong, sementara dia dengan dingin berbicara. Meskipun dia berbicara tanpa perasaan, badai kecil mengamuk di dalam hati Huagu. Dalam pertukaran singkat mereka sebelumnya, dia bisa merasakan kekuatan hebat Lindong.
kekuatannya jauh melebihi praktisi tahap penciptaan formulir biasa. Sepertinya alasan mengapa orang itu bisa membunuh Huagu, adalah karena dia cukup terampil. Kentut tua, putramu mencoba merebut tombak kuno aku, dia layak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Kata Lindong dengan dingin. Bahkan jika putraku membunuhmu, dia masih akan menjadi orang benar, sama seperti bagaimana sepenuhnya dibenarkan bagi aku untuk membunuh kamu sekarang. Kata-kata Huagu sangat kuat dan mendominasi. Menurut pendapatnya, sepertinya jika Huazong ingin merebut tombak kuno Lindong, maka bahkan jika dia membunuh Lindong, dia masih akan dibenarkan. Memang sepertinya anjing muda itu mirip dengan anjing papanya. Ketika dia mendengar kata-kata Huagu, Lindong sangat marah. Bajingan kecil, bersumpah semua yang kamu inginkan sekarang. Kemudian, ketika aku menangkap kamu, kamu akan berpikir bahwa kematian adalah sebuah kemewahan. Wajah tua dan keriput Huagu sangat mengerikan ketika dia menatap Lindong. Dia tidak repot-repot berbicara dengannya lagi karena tidak mungkin dia bisa memaafkan pembunuh putranya. Karena itu, hanya ada satu kemungkinan hasil, itu untuk menangkap dan menyiksa Lindong, untuk membalas kematian Huazong. Tombak penghancur jiwa. Huagu itu memang jahat. Segera, Yuan Power yang tangguh menyembur keluar, sebelum cahaya abu-abu yang sangat dingin membeku di tombak tulangnya. Kemudian, cahaya keabu-abuan berkumpul, sebelum tombak tulang dengan kejam terlempar ke arah Lindong, dengan kekuatan yang cukup untuk secara instan menghancurkan praktisi elit tahap penciptaan formulir canggih. Ketika dia melihat Huagu langsung menyerang, ekspresi serius berlalu di wajah Lindong. Tahap penciptaan Qi tingkat lanjut adalah satu tingkat kultivasi di atasnya. Meskipun dia memiliki banyak trik di lengan bajunya, dia tidak berani lalai sama sekali. Transformasi kera iblis. Raungan yang dalam terdengar dari tenggorokan Lindong, sebelum tubuhnya segera membengkak beberapa kali. Saat ini, dia tampak seperti patung batu giok raksasa. Bahkan, kali ini, ada cahaya keemasan berkilauan di forehand Lindong. Samar-samar, sepertinya tanduk naga emas yang mirip dengan kera naga kuno. Dia benar-benar dapat menggunakan garis keturunan kera naga kuno sampai batas tertentu. Ketika melihat tanduk emas di dahi Lindong, semburat kekagetan melintas di mata Little Marten. Teknik halberd timbangan surgawi, tombak skala piton. Tubuh Lindong melonjak beberapa kali, sementara kekuatan agung, yang mampu mencabut gunung, menyembur keluar dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Telapak tangannya dengan erat mencengkeram tombak langit kuno, yang juga telah tumbuh beberapa kali. Kemudian, cahaya keemasan yang gemerlap menyembur ke depan, sebelum berubah menjadi bayangan piton raksasa dan secara langsung berbenturan dengan tombak tulang itu dengan kekuatan yang menakutkan. Suara keras dan memekakkan telinga meletus di udara, sebelum tiang air raksasa sekali lagi meletus dari danau di bawah. Ketika gelombang kejut Yuan Power menyapu, tubuh Lindong buru-buru mundur beberapa langkah di udara, sebelum ia berhasil menstabilkan dirinya. Kemudian, ketika dia menatap Huagu, yang juga dipaksa mundur beberapa langkah, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Saat ini, berdasarkan kekuatannya saat ini, selain transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok, ia mampu menandingi seorang praktisi elit tahap penciptaan Qi canggih. Haha, kentut tua, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk membunuhku. Lindong tertawa terbahak-bahak, sebelum dia mencengkeram telapak tangannya. Kemudian, platform emas besar dan gemilang langsung terbentuk di atas kepalanya. Segera, dia merentangkan tangannya sebelum jari-jarinya menembus jauh ke dalam platform emas. Satu tangan memegang tombaknya, sementara yang lain meraih platform emasnya. Sementara cahaya keemasan itu mengalir, ia tampak seperti dewa perang, diisi dengan aura yang sangat tangguh dan mengancam. Dengan cahaya keemasan berkilauan, Lindong langsung berlari maju. Garis-garis bayangan tombak yang tangguh terbentuk dari tombak tuanya, sementara angin kejutan yang sangat mendominasi menemani platform emasnya, sebelum mereka berdua melaju secepat kilat menuju Huagu. Saat dia menghadapi serangan Lindong yang agak gila, wajah Huagu berubah sedikit hijau kehijauan. Dia segera mendorong keluar setiap bit Yuan Power yang tangguh, yang hanya tersedia untuk praktisi elit tahap penciptaan Qi canggih. Kemudian, tombak tulang di tangannya dipenuhi dengan suram dan dingin, sebelum itu bertabrakan dengan kejam terhadap bayangan tombak dan platform emas. Pertempuran mereka sangat intens. Dua sosok berkedip di udara dan setiap kali mereka bertabrakan, serangkaian gelombang kejut yang mengerikan akan muncul dan menyebabkan gelombang muncul di danau di bawah.
semuanya dalam radius 100 meter benar-benar hancur oleh mereka. Dengan menumpuk tubuh petir guntur dan transformasi kera iblisnya, bersama dengan sensor energi mentalnya yang tajam, anak ini telah menjadi sangat kuat. Bahkan, dia bahkan bisa menandingi praktisi tingkat lanjut Ki Creation. Saat menatap pertempuran sengit di udara itu, kejutan melintas di mata Little Marten. Setelah semua, tingkat kultivasi Lindong dan Huagu berbeda dengan satu tingkat keseluruhan. Namun, ada batas waktu untuk transformasi kera iblis dan tubuh guntur giok. Ketika waktu itu tiba, Lindong mungkin akan kalah dari Huagu. Mata Little Marten berkilau. Itu sangat menyadari kelemahan Lindong. Meskipun Lindong sangat kuat, dia tidak bisa mempertahankannya untuk waktu yang lama. Karena itu, jika pertarungan ini berlarut-larut, keuntungannya akan berangsur-angsur berkurang. Bajingan kecil, setelah meningkatkan martial arts fisik kamu luntur, aku akan membuat kamu memohon kematian kamu sendiri. Tentu saja, sehubungan dengan kelemahan ini, Little Marten tidak tahu tentang hal itu, tetapi lawan Lindong saat ini, Huagu juga tahu tentang itu. Lagi pula, di seluruh dunia ini, tidak ada marital arts penambah fisik yang tidak memiliki batas waktu. Oleh karena itu, saat dia melambaikan tombak tulangnya dan bertahan melawan serangan hebat Lindong, senyum berbisa muncul di bibirnya saat dia terkekeh. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong tersenyum di depan matanya segera berubah sedingin es. Kemudian, dia dengan kejam melemparkan platform emas di tangannya ke arah Huagu secara langsung. Wajah tua dan keriput Huagu sedingin es. Kemudian, tombak tulangnya berubah menjadi bayangan keabu-abuan sebelum itu melesat maju dan langsung menembus platform emas. Dengan sentakan Yuan Power, dia langsung meniup platform emas itu. Ketika platform emasnya terpesona, sosok Lindong dengan cepat mundur. Saat dia mundur kembali, dia mencengkeram telapak tangannya sebelum mat doa akumulasi rohnya langsung muncul. Segera, Yuan Power dan energi mental yang sangat tangguh menyembur di dalamnya. Ketika dua sumber energi yang kuat ini menyembur ke dalam matras doa akumulasi roh, sebuah cahaya keemasan muncul di atas sajadah, sebelum energi esensi Yuan, yang sangat kaya dan kuat muncul. Teknik timbangan langit surgawi, tombak naga surgawi. Wajah Lindong serius. Saat dia menyentak tombak kuno di tangannya, cahaya keemasan yang memancar keluar, sementara bola energi esensi Yuan, itu juga menyembur ke ujung tombaknya. Cahaya keemasan memenuhi cakrawala, sebelum bayangan naga emas raksasa langsung terbentuk dari cahaya keemasan. Tekanan lembut namun aneh segera menyapu, menyebabkan Yuan Power di dalam tubuh Huagu tampak agak kurang. Bajingan kecil itu benar-benar tahu seni bela diri yang kuat. Ketika dia menatap bayangan naga emas yang muncul dari dalam cahaya keemasan, bahkan seorang praktisi elit seperti Huagu, menghirup udara dingin. Semburat syok melintas di wajahnya yang tua dan keriput, sebelum tubuhnya mulai segera mundur, sementara aliran Yuan Power yang kaya terus-menerus meletus dari tubuhnya. Tosat Bone Chilling Armor, kekuatan Yuan yang tebal dan keabu-abuan berputar, sebelum mereka dengan cepat berkumpul bersama. Hanya dalam beberapa detik, mereka telah berubah menjadi baju besi tulang putih raksasa, yang melilit dirinya di seluruh tubuh Huagu. Di atas tulang-tulang putih itu, cahaya keabu-abuan berkilau memberikan baju besi perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Lindong berdiri di dalam cahaya keemasan, sementara matanya menatap dingin ke arah Huagu, yang dibungkus oleh armor tulang putihnya. Ini adalah serangan paling kuat yang bisa dia lakukan saat ini, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pertarungan ini berlarut-larut, dia harus mengakhirinya dalam satu pukulan. Setelah Lindong berteriak, bayangan emas raksasa itu sekali lagi melepaskan raungan naga yang menghancurkan bumi, yang menyebabkan jiwa seseorang menggigil, sebelum itu terbang ke arah baju besi tulang putih dengan kekuatan yang hebat yang bahkan bisa menakuti praktisi elit tahap penciptaan Ki. Naga emas itu terbang melintasi cakrawala dengan kecepatan yang mengerikan, sebelum dengan kejam menghantam baju besi tulang putih itu. Seketika, gempa bumi yang tampaknya meletus di puncak gunung ini, ketika mulai bergetar dengan gila-gilaan.